Belajar tentang apa sih? Kita membahas apa sih minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Bahas sistem, Bu. Oh ya, sistem, betul. Eh, contoh sistem gimana? Contoh sistem ada yang di slide minggu kemarin kan saya sudah menjelaskan yang ada 6 contoh sistem. Ada sistem apa aja? Ada expert system, ya betul? Masih ingat? Ada apa? Knowledge system, terus decision support system dan lain-lain. Nanti kamu lihat ya di slide yang pertama ya. Terus selanjutnya, suara saya kedengeran ya? Jelas Iya kan? Bu, kedengeran. Saya mau tanya sama siapa nih? Sama Surya, coba Surya. Sistem itu apa sih Surya? Minggu kemarin yang kita bahas. Surya, masih di mute. Iya Bu. Apa sistem itu Surya? Kita intermezzo dulu ya, kita ingat dulu mata kuliah sebelum pertemuan sebelumnya sebelum kita masuk pertemuan kedua. Menurut kamu dari minggu kemarin yang kita bahas, sistem itu apa sih Surya? Sebuah objek-objek yang saling berkaitan. Ya, kumpulan dari objek-objek. Objeknya bisa orang, resource, prosedur, terus konsep dan lain-lainnya yang saling berkaitan untuk menghasilkan tujuan tertentu. Terus siapa nih? Muhammad Farhan kemarin ada ya? Minggu kemarin. Gabung nggak ya? Bu, ada. Sistem itu terdiri dari apa, Muhammad Farhan? Bu? Yang saya gambarkan, struktur sistem itu ada apa aja sih yang kemarin saya gambarkan? Ada objek sama properties ya Bu ya? Saya gambar struktur sistem ada apa aja Muhammad Farhan? Ada objek, ada atribut ya Bu. Gitu Bu. Selain itu, kalau misalnya kamu membuat sebuah sistem, harus ada apa aja sih unsur-unsurnya kamu buat suatu sistem? Ya, objek, properties juga. Input Bu, input proses. Ya, input. Ya, output ya? Ya, input, output, proses. Terus lingkungan batasan itu kan sistem utamanya input, output, dan proses. Batasan antara sistem utama dengan lingkungan. Halo? Ya Bu. Terdengar ya? Masih terdengar ya suara saya? Batasan antara sistem utama dengan lingkungan luar sistem namanya apa? Minggu kemarin kita sudah bahas. Boundary Bu. Iya, boundary. Terus lingkungan luar sistem? Environment. Ya, jadi struktur sistem itu terdiri dari input, proses, output, terus batasan sistemnya yaitu boundary, dan lingkungan luar sistem yaitu environment. Kalau input itu adalah apa? Muhammad Sidki, coba. Halo? Masih terdengar ya suara saya ya? Input adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Ya, semua elemen yang masuk ke dalam sistem. Contohnya apa? Kalau misal di sistem di rumah sakit berarti inputannya apa? Data pasien ya? data pasien, data dokter. Iya, data pasien, data karyawan, dan lain-lain. Terus kalau proses apa? Andri. Kenapa Bu? Proses adalah? Proses itu suatu sistem. Ya. Bentar Bu. Coba Dina apa Dina coba? Dina. Kalau menurut saya itu Bu, proses itu hasil data yang dihasilkan terus kemudian dikeluar gitu.
Jadi proses itu adalah transformasi dari elemen-elemen Urutan ikutan. proses itu urutan pelaksanaan atau kejadian bukan, Bu? Ya, urutan pelaksanaan atau kejadian atau proses transformasi dari inputan terus menuju ke output. Menjadi output. Baru ingat. Iya. Terus contoh misalnya kalau proses tadi kan inputannya kalau di klinik atau di rumah sakit kan data pasien, berarti prosesnya bagaimana? Prosesnya data apa? Kalau di rumah sakit? Registrasi masuk nggak Bu untuk kayak proses gitu? Registrasi bisa Daftar atau masuk rumah sakit gitu, Bu. Iya, oke. Atau transaksinya kan bisa ya. Transaksi, misalnya transaksi obatnya bisa ya untuk prosesnya. Terus kalau output adalah produk jadi dari atau hasil dari sebuah proses. Kalau outputnya berarti apa kalau misalnya di rumah sakit? Tadi kan misalnya inputnya adalah data pasiennya, terus prosesnya misalnya proses transaksi obat, berarti outputnya adalah si obat itu sendiri Diagnosa. kan? Iya, obat itu sendiri atau diagnosa, boleh diagnosa penyakit. Nah, ini ada satu orang lagi. Nah, saya coba yang lain 2 orang kasih contoh dari contoh proses inputannya apa, proses bagaimana, dan outputnya bagaimana. Yang ini nih, yang absennya 2, siapa nih ya? Yang depannya Ayu Hardianti 208 2018 2 bla 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 bla. Ini nih, yang belakangnya backgroundnya warna merah. Coba kamu. Kan Siapa Bu, namamu? Dean namanya Bu. Ya, sebutin namanya. Oh, iya, Dean. Dean ya? Ya, saya. Dean. Dean, Bu. Coba Dean kasih contoh bagaimana suatu sistem yang ada inputnya, proses, ada outputnya. Selain di rumah sakit tadi, Dean. Saya baru join, Bu. Maaf, belum ngebahas materinya, Bu. Oh gitu. Oke. Sebentar ya, Bu. Iya, Coba maaf ya, Bu. ini nih. Siapa nih ya? Ini Geger Bagas. Minggu kemarin kamu join kan, Geger? Coba Geger di Ikut Bu. Iya, coba kasih contoh selain sistem di rumah sakit. Sistem di kampus Bu, kayak Ya, portal. Ya, kampus coba inputannya bagaimana kalau di kampus? Kayak kita ngisi data mahasiswa. Terus outputnya, prosesnya? Nah, prosesnya itu apa? Kayak diolah begitu Bu, data-data mahasiswa itu isinya apa aja. Terus input outputnya? Hasil dari mahasiswa itu kayak apa? Datanya udah valid atau belum? Bisa nanti yang lain lebih spesifik ya, misalnya data mahasiswa sistemnya mau proses apa nih, misalnya proses penjadwalan, yang lain coba ya yang lebih spesifik. Coba Muhammad Farhan. Hah? Kenapa Muhammad Farhan? Ya Bu, ya Bu. Ya, coba yang kasih contoh yang lebih spesifik, misalnya sistem apa nih? Kita sistem gacha Bu, dalam game Bu. Apa? Sistem apa sih? Game online. Sistem puskesmas Bu. Ya, boleh puskesmas. Apa inputan dari puskesmas apa? Kan puskesmas kan banyak tuh prosesnya. Salah satunya coba kamu ambil contoh. Apa sistem yang di puskesmas apa aja? Sistem obat Bu. Ya, Obat atau bisa jadwal dokter Bu. Bisa. Jadwal dokter apa obat? Tuh jadwal pasien Bu. Ya, jadwal pasien gimana? Inputannya apa kalau untuk sistem jadwal? Inputannya
input bagaimana Bu? Input jadwal saya belum paham Bu. Oh gitu. Yang lain ada yang bisa ngasih contoh 1, Bima? Ilham Halilullah, Bu. Bima? Bagaimana Bima? Saya Bu. Siapa itu yang ngomong? Andre ya? Andre ya? Ya, Itu Bu, oke. sistem pembelian tiket. Sistem pembelian tiket perjalanan. Ya, sistem pembelian tiket perjalanan. Apa? Bu, misalnya datanya itu Bu, data penumpang sama sistem pembayarannya. Terus outputnya? Outputnya tiket. Terus, prosesnya. Tiket. Prosesnya itu pengolahan data penumpang sama sistem pembayarannya Bu. Jadi nanti kalian di semester berapa ya? 5 ya rata-rata. Di semester 5 ya semuanya ya? Atau ada yang 7 Bu. Oh ya, harusnya sudah bisa menjelaskan ya sistem itu, struktur dari sistemnya, misalnya sistem apa, inputnya apa, prosesnya apa, outputnya apa. Nanti kan kalian skripsinya analisis kan, buat analisis sistem kan. Terus selanjutnya minggu kemarin kita bahas apa lagi ya selain sistem? Macam-macam sistem udah pernah dengar ada sistem terbuka sama sistem tertutup? Ya, bagaimana? Macam-macam sistem itu ada 2, ada sistem terbuka dan sistem tertutup. Kalau sistem terbuka adalah sistem yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, sedangkan sistem tertutup adalah sistem yang tidak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Menurut Simon, jenis-jenis keputusan ada 2. Yang pertama, keputusan terprogram, dan yang kedua adalah keputusan tidak terprogram. Kalau keputusan terprogram adalah keputusan yang berulang-ulang, terus hasilnya sudah dapat diprediksi hasil dari keputusannya. Terus prosedurnya juga berulang-ulang. Sedangkan keputusan tidak terprogram adalah keputusan yang bersifat baru, terus jarang tidak konsisten. Dengar nggak suara saya? Dengar ya, jelas ya. Oke. Tadi ada apa? Macam-macam sistem. Ada apa aja? Sistem terbuka dan sistem tertutup. Jenis-jenis keputusan menurut Simon ada keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Oke. Terus fase-fase dalam proses pengambilan keputusan ada 4 fase. Ada fase intelijensi, ada fase desain, ada fase pilihan, ada fase implementasi. Itu fase-fase untuk pengambilan keputusan. Nanti kita jelaskan di slide yang pertemuan kedua ini. Kalau metodologi untuk sistem pengambilan keputusan ini banyak. Salah satunya ada AHP, ada fuzzy logic, ada expert system, metodologi. Jadi kalau misalnya kalian mau membuat satu sistem, pasti ada metodologinya kan? Pasti kalian pakai metodologi kan? Bu. Iya. Nah, metodologi di SPK atau DSS ini banyak metodologinya. Ada expert system, ada AHP, ada fuzzy logic. Tapi kalau untuk mata kuliah ini saya pakai nanti metodologinya dengan AHP. Jadi bisa dilihat nanti kalian gimana sih metode AHP itu, atau udah ada yang pernah mempelajari metodologi AHP? Udah ada? Pohon keputusan udah pernah Tri udah pernah belajar belum di mata kuliah sebelumnya? Belum Bu. Belum.
Ya, jadi kalau AHP itu seperti tree ya, jadi baik ada nanti akarnya banyak, pilihan-pilihannya banyak, nanti keputusannya satu. Oke. Terus kalau kalian sudah pernah analisis sistem udah pernah kan? Sudah. Udah pakai apa metodologinya kalau analisis sistem? Banyak prototype. Prototype bisa. Banyak metodologi untuk analisis sistem ya. Salah satunya ada prototype. Terus yang lain biasanya pakai metode apa untuk analisis sistem? Pernah dengar waterfall? Pernah, Bu. Ya, waterfall. Nah, iya, waterfall kan yang bertingkat-tingkat kan. Ada berapa tahapan di waterfall? 5 ya? 5 atau 6 ya? Ada pertama, ada tahap apa? Lupa. Selain waterfall, yang lingkaran apa namanya? Kalau waterfall kan bertingkat ya, seperti tangga. Nah, kalau yang lingkaran dia muter terus namanya apa? Analisis sistem metode apa? Tahapannya sama seperti waterfall, cuman kalau waterfall kan dia tangga bertingkat. Nah, kalau itu dia berbentuk lingkaran. SDLC bukan, Bu? Iya, SDLC. Udah pernah ya belajar SDLC, waterfall, spiral, prototype, dan lain-lain itu sudah pernah ya? Sudah, Bu. Di mata kuliah apa? Apa ya? Lupa, Bu. Itu Pokoknya Bu pernah, Bu. analisis sistem informasi. Sistem kalau nggak salah, Bu. Apa? Analisis sistem informasi. Iya, di mata kuliah analisis sistem informasi ya. Itu metodologi untuk menganalisa sistem. Nah, di DSS ini juga ada metodologinya untuk menganalisa keputusan apa sih yang terbaik untuk suatu masalah. Metodologinya yang saya sebutkan tadi ada RT, ada IS, expert system, ada physiologic, dan sebagainya. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Belum ada. Belum ya. Oke, kita bahas yang pertemuan 2 ya. Kelihatan ya siaran saya ya? PPT saya kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Nah, di pertemuan 2 ini kita akan membahas SPK dan model pendukungnya. Sub babnya adalah dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, pendekatan sistem. Yang kedua, proses pengambilan keputusan. Sebentar ya. Bentar ya, saya mute dulu ya, bentar. Nah, ada apa aja? Kita membahas SPK dan model pendukung. Yang pertama, dasar pengambilan keputusan. Yang kedua, pendekatan sistem. Ketiga, proses pengambilan keputusan. Yang keempat, fase proses pengambilan keputusan. Dan kelima, metodologi pendukung keputusan. Bisa dilihat ya siarannya, bisa terlihat ya PPT-nya ya. Terlihat, Bu. Terus? Lihat. Selanjutnya, nah keputusan, pengambilan keputusan, dasar-dasar pengambilan keputusan ada 3. Yang pertama, keputusan itu dibuat untuk memecahkan masalah. Dalam usaha memecahkan suatu masalah,
mungkin membuat banyak keputusan. Jadi kalau misalnya kita membuat keputusan berarti mengambil suatu keputusan kan berarti sebelumnya ada opsional keputusan yang lain kan. Nah, kita memilih keputusan yang paling baik. Terus yang kedua, keputusan merupakan rangkaian tindakan yang perlu diikuti dalam memecahkan masalah untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif atau untuk memanfaatkan kesempatan. Yang ketiga, proses memilih suatu di antara beberapa rencana alternatif untuk mencapai tujuan atau beberapa tujuan. Jadi, kegunaan dari SPK itu adalah kita memilih beberapa alternatif penyelesaian masalah. Nah, alternatif yang mana yang paling baik kita gunakan untuk menyelesaikan masalah. Biasanya yang pembuat keputusan itu siapa sih di perusahaan? Untuk si decision maker-nya itu siapa sih yang minggu kemarin slide-nya? Bu, manajer. Manajer ya, ada 3 level ya manajer ya, ada top manager, ada middle manager, dan low manager. Jadi pembuat keputusannya itu adalah manajer ya. Terus selanjutnya, nah dasar-dasar pengambilan keputusan ada 5 dasar dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada intuisi, yang kedua pengalaman, yang ketiga fakta, yang keempat wewenang, dan yang kelima rasional. Apa sih itu penjelasannya? Intuisi itu apa sih? Pengambilan keputusan berdasarkan atas intuisi atau perasaan. Jadi dia sifatnya subjektif dan mudah dipengaruhi oleh orang lain atau lingkungan. Kalau kita mengambil keputusan berdasarkan intuisi berarti berdasarkan perasaan kita aja kan. Jadi sifatnya subjektif dan terpengaruh sama lingkungan, sama orang lain ya. Terus kalau kita mengambil keputusan berdasarkan pengalaman, berarti keputusan itu diambil berdasarkan pengalaman yang dimiliki kita, pengalaman yang berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan yang praktis. Jadi berdasarkan pengalaman kita saja ya. Terus ada yang berdasarkan fakta. Berdasarkan fakta adalah pengambilan keputusan berdasarkan keputusan yang sehat dan solid. Yang berdasarkan fakta itu ya fakta yang ada di lapangan. Terus pengambilan keputusan berdasarkan wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahan atau orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Terus yang terakhir, pengambilan keputusan berdasarkan rasional. Kalau pengambilan berdasarkan rasional itu keputusannya itu diambil berdasarkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten, dan memaksimumkan hasil atau nilai dalam batasan kendala tertentu. Jadi dari 5 dasar pengambilan keputusan ini yang paling baik itu pengambilan keputusan berdasarkan apa? Halo. Dari 5 keputusan ini, dari 5 dasar pengambilan keputusan ini, yang paling tepat, yang paling objektif, yang paling logis itu pengambilan keputusan berdasarkan Rasional. Rasional ya. Rasional, Bu. Yang lain, apalagi yang berdasarkan intuisi kurang subjektif ya, berdasarkan kalau kita perasaan kita lagi sebel sama seseorang, nanti keputusannya lebih tidak subjektif. Nah, ini selanjutnya pertama kita membahas tentang apa sih pengambilan keputusan, dasar-dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya sistem yang sudah kita bahas minggu kemarin. Sistem itu adalah apa? Kumpulan dari beberapa objek seperti orang, sumber daya, konsep, prosedur untuk melakukan identifikasi fungsi atau kegiatan dalam rangka mencapai tujuan atau goals.
struktur sistem yang kita sudah bahas juga minggu kemarin. Ada input, proses, output, feedback dari output ke decision maker. Decision maker itu siapa? Yang tadi decision maker itu siapa? Manajer, Bu. Manajernya ya, atau pembuat Manajer. keputusannya ya. Basis. Dipisahkan, nah, pemisah antara lingkungan luar dan si sistemnya sendiri itu adalah boundary. Terus lingkungan luar sistem adalah environment. Ini adalah gambarnya ya. Kelihatan ya gambarnya, ada input, proses, output, ada boundary, ada environment. Terus ini adalah sistem struktur sistem dan lingkungan luarnya. Kalau input itu yang kalian tadi contohkan, ada siapa tadi yang mencontohkan? Ada Geger dan Andre ya mencontohkan contoh dari input, proses, output. Input itu biasanya berupa cost, raw material, resource. Kalau proses bisa berupa prosedur, program, tools, activity, decision. Kalau output bisa berupa performance, consequence, finish product, service delivery, dan lain-lain. Terus feedback dari outputnya itu ada ke decision maker, ada feedbacknya. Terus ada lingkungan luar sistem atau environment atau yang mempengaruhi lingkungan luar sistem yang mempengaruhi si sistem itu adalah ada customer, ada government, ada competitor, ada bank, ada stockholder, vendor, wider kondisi atau kondisi dari bisa ekonomi dan sebagainya. Dari sini, dari yang kita bahas tentang keputusan dan sistem, ada pertanyaan. Kita sudah membahas 2 subtema. Yang pertama keputusan, dasar-dasar keputusan. Yang kedua sistem dan struktur sistem. Ada pertanyaan tidak? Bu, maaf mau tanya Bu. Iya. Yang di slide 2 itu kan ada poinnya pendekatan itu Bu. Maaf Bu, boleh ke slide 2 nggak Bu? Ini. Iya, itu kan pendekatan sistem. Itu ada contohnya nggak Bu pendekatan sistem itu Bu? Pendekatan sistem itu ya sistem itu Kak. Maksudnya itu pendekatan sistem itu adalah struktur dari sistem ini. Nah ini contohnya nih, sistem adalah apa, terus struktur sistem itu adalah apa. Nah ini adalah gambaran sistem dan luar lingkungannya itu. Maksudnya pendekatan sistem itu maksudnya penjelasan dari sistem itu sendiri itu apa sih, ada strukturnya, ada sistem input terdiri dari apa sistem itu ya. Oke. Terus sistem itu apa sendiri. Jelas ya Dina? Bu, jelas Bu. Ya. Terus yang lain selain Dina ada pertanyaan tidak? Belum ada, Bu. Belum ya, lanjut ya slide selanjutnya ya. Lanjut, Bu. Terus oke, ini udah ya. Jenis-jenis keputusan yang saya bilang tadi sebelumnya pas kita intermezzo. Keputusan menurut Simon ada 2. Yang pertama keputusan terprogram dan keputusan tak terprogram. Kalau keputusan terprogram adalah keputusan yang berulang-ulang, rutin, terus prosedurnya pasti, ya seperti itu aja keputusan terprogram. Terus hasilnya juga udah pasti yang seperti itu. Terus kalau keputusan tak terprogram, dia bersifatnya baru, tidak terstruktur, jarang konsekuen, dan lain-lain. Ya, ini adalah jenis-jenis keputusan terprogram, berulang, rutin, ada prosedur keputusan, tidak sebagai sesuatu yang baru. Terus keputusan tak terprogram, dia bersifat baru, tak terstruktur, tidak ada metodologi, tidak ada metode yang pasti, belum pernah ada sebelumnya, strukturnya rumit. Nah, bisa kasih contoh nggak keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram?
Ini ada ya? Sebentar, Bu. Oh, ini di sini ada. Tunggu sebentar. Ini yang ini kita lanjut dulu ya slide-nya. Proses pengambilan keputusan menurut J.R. Terry, pengambilan keputusan adalah pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas dua atau lebih alternatif yang mungkin. Jadi yang saya sudah bahas sebelumnya, kalau kita mengambil keputusan pasti ada opsional alternatif kan. Nah, kita ambil keputusan yang paling baik untuk menyelesaikan masalah. Terus menurut Claude S. George Jr., pengambilan keputusan merupakan proses yang dikerjakan oleh kebanyakan manajer yang berupa suatu kesadaran, kegiatan pemikiran, pertimbangan, penilaian, dan pemilihan di antara sejumlah alternatif. Jadi pasti kalau misalnya kita mengambil suatu keputusan, pasti ada alternatif-alternatif keputusannya.